Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Teman-teman, serial killer kali ini bakal ngebahas tentang seorang laki-laki yang tega membunuh 56 orang dalam waktu 8 jam gara-gara sering ditanyain kapan nikah. Nah lo buat kalian yang sering nanyain kapan nikah, hati-hati ya, karena kan kita nggak tahu ya gimana kondisi mental orang itu, kita nggak tahu gimana kondisi perekonomiannya, dan kita juga nggak tahu gimana kesiapannya mereka. Jadi buat kalian yang sering nanyain nih ke orang-orang kapan nikah, tonton video ini sampai selesai ya. Jadi pria ini bernama Woo Bun Kon, dia berasal dari Korea, dimana dia ini adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, dimana keempat-empatnya ini adalah laki-laki semua, dan juga ayahnya ini adalah seorang polisi. Jadi bisa digambarkan kalau keluarga itu biasa menjalani kehidupan yang tegas, yang keras gitu. Jadi nggak kayak melo-melo, baper-baperan gitu, nggak ada di keluarga ini. Dan kita panggil aja Woo Bun Kon ini Opa ya, biar lebih gampang aja. Jadi Opa ini dikenal sebagai anak yang lumayan bandel, dia lumayan nakal waktu sekolahnya, bahkan dia peringkat 63 dari 65 siswa. Dan juga dia ini digambarkan sebagai seorang anak yang lumayan temperamental. Hingga pada saat si Opa ini kelas 3 SMA gitu, tiba-tiba ayahnya ini sakit keras dan meninggal dunia, sehingga ini menyebabkan perekonomian di keluarga itu lumayan sedikit kolaps, karena dalam keluarga itu hanya ayahnya yang menjadi tulang punggung keluarga. Padahal pada saat itu si Opa ini kan udah mau lulus SMA ya, udah mau lulus sekolah dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi dia nggak bisa nih melanjutkan ke perguruan tinggi karena dia masih memiliki adik tadi. Hingga akhirnya Opa Woo Bun Kon ini memutuskan untuk ya udahlah aku wamil aja, karena kan kalau di Korea itu wajib militer ya teman-teman, ada wajib militer gitu. Dan setelah Woo Bun Kon ini wajib militer, dia keluar dari wajib militer, dia memutuskan untuk menjadi seorang polisi. Oke, akhirnya dia melamar nih ke kepolisian dan diterima. Akhirnya dia melanjutkan jejak ayahnya. Dan sejauh ini kehidupannya dia berjalan normal-normal aja, hingga pada suatu hari dia tuh bertemu dengan seorang perempuan, dan akhirnya mereka pacaran nih, mereka menjalin hubungan asmara gitu, dan mereka tuh tinggal bareng gitu, tinggal di satu rumah hingga beberapa waktu yang lumayan lama. Hingga akhirnya orang tuanya ini datengin si Opa ini kan, si Opa ini dia nanyain, kamu kan udah tinggal bareng nih sama anakku, kapan nih anakku dinikahin? Masa iya sih cuma tinggal bareng aja dan gak dinikah-nikahin? Dan wajar aja dong orang tua nanyain kayak gitu buat minta kepastiannya ini. Dan di sini si Opa ini menjawab, ya aku bakal nikahin anak kamu kok gitu, tapi bukan untuk saat ini ya, karena pada saat ini perekonomian keluargaku tuh masih nggak stabil gitu. Nanti kalau perekonomianku udah stabil, kalau aku udah dapat gaji tetap, kalau gajinya udah naik, kalau jabatannya udah tinggi, kalau udah punya jabatan yang mapan, bla bla bla, pasti aku bakal nikahin anak kamu. Ya alasan klasik seperti itulah yang dijawab oleh si Opa ini. Akhirnya udahlah, karena si anaknya ini juga udah cinta banget kan sama si Opa ini, ya udah akhirnya orang tuanya ini ngalah, jadi mereka tetap tinggal bareng dan belum menikah. Dan for your information teman-teman, jadi si Opa ini karena kan dia polisi nih, jadi dia itu sering dapat tugas malam hari nih, jadi dia dapat shift malam. Jadi dia kayak sore gitu berangkat kerja dan paginya baru pulang kerja. Sedangkan si istrinya itu jam kerjanya itu normal nih, jam kerjanya itu ya udah dia berangkat pagi pulang sore gitu. Jadi mereka tuh kayak ada jet lag gitulah di antara suami dan istrinya itu, kebalik-balik kan jadwalnya. Dan akhirnya pada saat suatu hari si Opa ini lagi tidur kan, si Woo Bun Kon ini lagi tidur di rumahnya, dan istrinya ini mau berangkat kerja. Jadi pada saat itu istrinya itu ngelihat ada lalat nih nemplok di pundaknya suaminya, pacarnya itu yang lagi tidur di pundaknya Opa Woo Bun Kon ini. Jadi ceweknya ini otomatis nemplok mukul gitu buat ngusir si lalatnya itu. Tapi nggak tahu gimana ceweknya ini mukul, hingga akhirnya itu menyebabkan si Woo Bun Kon ini kebangun dan kaget gitu kan. Dia kaget karena ada yang mukul, dan itu menyebabkan dia itu kayak bad mood gitu seharian gara-gara ditamplok sama istrinya tadi. Dia bad mood nih sampai sore, dia bad mood sampai berangkat kerja, dia bad mood. Udah sore hari nih dia berangkat kerja tapi tetap dengan mood yang berantakan, dia bad mood. Terus dia akhirnya pada saat jam 8 malam, jadi masih jam 8 malam nih, dia udah pulang lagi ke rumah. Dan istrinya ini nanyain, lo kok pulang lagi gitu, lo kok pulang lagi, emangnya gak kerja? Dan ini bikin si Opa Woo Bun Kon ini marah dan langsung nampar si ceweknya ini. Parah banget gak sih, cuma ditanyain kenapa pulang gak kerja aja langsung ditampar tuh istrinya.
Udah dia tuh ditampar dan ternyata pada saat dia pulang jam 8 itu dia dalam keadaan mabuk. Jadi kemungkinan dia tuh sore-sore berangkat kerja itu tuh nggak berangkat ke kantor tapi dia malah mabuk gitu. Dan akhirnya pada saat dia ditampar itu ternyata ada kakaknya nih lagi main ke rumah si cewek itu. Akhirnya mereka tuh ribut ya, akhirnya mereka ribut dan bukannya Wobunkan ini sadar, malah kakaknya itu ikutan dihajar, dipukulin sampai berdarah, sampai mereka berdua itu berdarah-darah gitu. Dan akhirnya ada beberapa tetangga yang bantuin gitu, yang melerai mereka berdua. Dan akhirnya Wobunkan ini rasa nggak ada yang belain ya, akhirnya Wobunkan ini pergi dan tetap dengan ngomel-ngomel gitu. Udah setelah itu dia pergi, dia di jalan tuh ketemu sama teman-temannya, dan di jalan itu dia ngajakin teman-temannya buat minum-minum lagi. Dan akhirnya ya udahlah mereka minum-minum dan tambah mabuk lah ini si Opa Wobunkan ini. Dan nggak lama setelah itu ternyata pacar dari kakaknya itu datang lagi ke sana untuk melabrak si Wobunkan ini. Kenapa dia mukulin kakaknya ini? Dan di sini dia bukannya sadar, ya iyalah orang mabuk dimarahin pasti dia bakal berontak ya. Dia ngeluarin nih senjatanya dan dia langsung menodongkan ke si yang labrak ini. Sini teman-teman ini berusaha buat melerai, tapi bukannya berhasil melerai, malah Wobunkannya ini menembakkan senjata apinya itu ke atas, dan ini menyebabkan orang yang ada di dalam warung, di dalam kedai itu kalang kabut, pada pergi menyelamatkan diri, pada lari menyelamatkan diri gitu. Dan setelah itu Wobunkan ini dia pergi jalan aja gitu ke pusat penyimpanan senjata, karena kan dia polisi ya teman-teman. Jadi dia kayak tahu gitu di mana tempat senjata-senjata itu disimpan. Dia akhirnya membawa beberapa senjata dan beberapa puluh peluru, dan juga dia membawa beberapa granat, sekitar 7 granatan gitu. Dan setelah itu dia pergi jalan keluar, dan itu posisinya masih jam 10-an malam gitu ya. Dia pergi, dia jalan, dan waktu dia di tengah jalan itu dia ketemu dengan seorang anak laki-laki, dan di situ dia nyuruh anak laki-laki itu untuk membelikan dia sebuah minuman, satu minuman gitu. Nah, karena anak laki-laki ini takut ya lihat orang bawa senjata dan juga masih pakai pakaian polisi, akhirnya anaknya tuh nurut-nurut aja. Dia beliin nih minuman, terus dikasihnya ke Wobunkan ini. Dan setelah Wobunkan ini minum, gak berapa lama dia minum, terus minumannya dibuang, terus dia tembak random aja gitu, dia nembak ke orang itu, ke anak satu yang gak bersalah tadi ditembakinnya, hingga anak itu tewas ketika di situ. Nah, itu korban pertamanya. Dan setelah korban pertamanya ini jatuh, dia langsung jalan aja. Dia jalan, kalau setiap dia nemuin orang, sekelumpulan orang, dia bakal nembakin random aja, dia bakal nembak, hingga ada sebuah acara pemakaman, dimana biasanya kalau kita nonton di drama Korea gitu ya teman-teman, kalau setelah acara pemakaman pasti ada kayak acara makan-makan gitu ya. Nah, di situ dia tuh masuk ke acara makan-makannya itu, dia masuk ke situ, dia numpang makan di situ. Setelah dia selesai makan, dia nembakin semua orang yang ada di dalam ruangan itu, random semuanya ditembakinnya, hingga akhirnya puluhan nyawa udah berjatuhan. Dan setelah itu dia jalan lagi dari rumah ke rumah, dan setiap rumah itu dia ketok pintu dan dia tembakin semua orang yang ada di rumah itu random. Dia nggak kenal siapa orang yang ada di rumah itu, pokoknya sama dia ditembakin aja. Nah, hingga akhirnya tetangga-tetangganya kan pada denger tuh suara tembakan-tembakan itu, mereka tuh pada nyumput gitu. Dan setiap mereka tuh dengar ada orang yang ngetuk pintu, mereka tuh ngintip gitu. Karena tadi si opanya itu masih pakai baju polisi, masih pakai seragam polisi, jadi mereka tuh mengira kalau Opa Wobunkan ini bakal nyelamatin mereka. Apa enggak dia mikir, oh polisi udah datang nih buat nyelamatin kita, jadi mereka semua tuh bakal ngebuka pintu. Pada saat mereka buka pintu itu, si Wobunkan ini bakal nembakin semua orang yang ada di dalam rumah itu. Hingga akhirnya kejadian selama 1 malam penuh tuh, sekitar 8 jaman, jatuhlah nyawa sekitar 56 orangan. Ih, serem banget ya. Nah, setelah kejadian ini gimana nih ceritanya? Polisi itu mengetahui kejadian yang sangat mengenaskan, mengerikan itu. Jadi ada beberapa temannya yang menyadari kejadian itu, dan mereka tuh kayak ngejar si Opa Wobunkan ini. Karena menyadari tuh dia dikejar, akhirnya dia tuh nyumput dalam rumah. Dan pada saat itu peluru senjatanya itu udah habis, tapi dia masih nyimpen nih 7 granat yang dia pegang itu. Akhirnya dia meledakkan diri di dalam rumah itu, dimana di dalam rumah itu ada 5 orang lainnya. Akhirnya mereka semua itu meledak di dalam satu rumah. Serem banget ya, dalam 1 malam dia bisa ngehabisin 56 orang.
dan itu tuh dia random aja gitu nembakin semua orang yang ada di hadapannya dia, padahal hingga akhirnya menurut pacarnya ini bahwa sebenarnya si Wobunkon ini melakukan itu semua tuh karena beberapa waktu terakhir itu Oppa Wobunkon ini merasa tertekan karena setiap dia ketemu sama orang, setiap ketemu sama tetangga-tetangganya, teman kerjanya, mereka semua tuh pada nanyain kapan nikah, kapan kawin, kapan nyebar undangan, sehingga menurut pacarnya itu yang menyebabkan Wobunkon ini kayak depresi dan merasa kayak ditekan gitu. Dan saking mengerikannya tragedi ini hingga akhirnya tuh ada sebuah rekor gitu yang memberikan penghargaan bahwasannya ini merupakan pembunuhan yang paling mengerikan, dalam 8 jam bisa merenggut 56 nyawa. Ada sih beberapa informasi, beberapa surat kabar yang aku baca kalau di beberapa sumber itu menyebutkan 62 orang, tapi di sumber lainnya itu menyebutkan 56 orang. Jadi aku nggak bisa mastiin mana yang valid. Kalau kalian tahu, kalian bisa share di kolom komentar. Dan seperti ini teman-teman, akhir dari kisahnya, nggak ada tersangka yang dijatuhin hukuman karena Wobunkonnya juga udah bunuh diri di dalam rumah bersama 5 orang lainnya tadi. Dan dari kisah ini kita bisa ambil nih beberapa pesan-pesannya, seperti ya udahlah, stop nanyain kapan nikah, kapan kawin, kapan nyebar undangan, karena kalau dia udah siap dia pasti bakal ngasih undangan ke kamu. Dan juga kita kan nggak tahu ya kayak mana kondisi orang tersebut, baik itu kondisi ekonominya, kondisi emosinya, kondisi psikisnya dan sebagainya. Jadi gimana menurut kalian? Kalian bisa share pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa diklik like-nya. Dan jangan lupa di subscribe buat kalian yang belum subscribe. Kalian juga bisa nih share di kolom komentar video apa sih yang seru buat aku bahas di video selanjutnya. Dan untuk kritikan dan saran, kalian juga bisa share di kolom komentar ataupun DM aku di Instagram di sini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.